Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan mikroba pada bakteri dan fungi. Perkenalkan, nama saya Ulansari. Perkenalkan, nama saya Siti Inayah. Perkenalkan, nama saya Naisha Nurul Isnaini. Perkenalkan, nama saya Melani Dianka Saragi. Perkembangan mikroba. Perkembangan mikroba menunjukkan pada perubahan dan perkembangan organisme mikroba seiring waktu yang meliputi bakteri, jamur, virus, dan mikroorganisme lainnya. Mikroba dapat berkembang dalam berbagai kondisi di lingkungan. Dalam proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nutrisi, suhu, pH, dan ketersediaan oksigen. Perkembangan mikroba pada bakteri terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama reproduksi, yaitu bakteri perkembangan biak dengan cara membelah binar, di mana satu sel bakteri membelah menjadi dua sel identik. Yang kedua pertumbuhan, yaitu adaptasi. Bakteri dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui mutasi genetik, sesivensi terhadap antibiotik, dan pembentukan spora untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Evolusi, yaitu bakteri berkembang secara cepat melalui mutasi dan transfer gen, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berevolusi dalam waktu singkat. Peran ekologis, yaitu bakteri memiliki peran penting dalam proses ekosistem seperti dekomposisi, nutrifikasi, dan fermentasi. Adapun metodenya yaitu pengamatan mikroskopis, mikroskop cahaya untuk mengamati bentuk, ukuran, dan jumlah bakteri dalam sampel. Mikroskop elektron untuk melihat struktur bakteri dengan resolusi yang lebih tinggi. Penanaman di medium agar pertama penyemaian atau inokulasi. Bakteri tumbuhkan di media agar padat atau cair yang mengandung nutrisi untuk melihat perkembangan kalori bakteri. Kultur murni, teknik untuk memperoleh satu jenis bakteri yang tumbuh sendiri, membantu studi pertumbuhannya. Uji biokimia. Yang pertama, tes metabolisme. Untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam metabolisme berbagai senyawa seperti uji fermentasi gula atau uji produksi gas. Yang kedua, identifikasi enzim. Mengidentifikasi enzim yang diproduksi oleh bakteri untuk memahami aktivitas biokimia mereka. Adapun tahap-tahapnya, yaitu nomor 1, fase lag atau penyesuaian. 1. Bakteri baru ditempatkan dalam lingkungan yang baru dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selama fase ini, bakteri tidak aktif membelah tetapi mempersiapkan diri untuk pertumbuhan dengan memproduksi enzim dan protein yang diperlukan. Nomor 2, fase log, pertumbuhan eksponensial. 1. Pada fase ini, bakteri mulai berkembang biak dengan sangat cepat. Jumlah sel bakteri meningkat secara eksponensial karena mereka memperoleh nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan mendukung pertumbuhannya. Nomor 3 yaitu fase stasioner. Pada tahap ini, laju pembelahan bakteri sama dengan laju penantian sel bakteri. Hal ini terjadi karena sumber daya yang mulai terbatas dan produk limbah menumpuk. Populasi bakteri mencapai jumlah yang relatif stabil. Nomor 4, fase kematian. Jika kondisi lingkungan tidak berubah, misalnya kekurangan nutrisi atau penumpukan limbah, bakteri mulai mati lebih cepat daripada mereka membelah. Akibatnya jumlah bakteri menurun. Nomor 5 yaitu fase sporulasi atau pada beberapa bakteri. Beberapa bakteri misalnya Bacillus atau Chloridium saat memasuki fase sporulasi sebagai respon terhadap stres. Adapun faktor pengaruhnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan bakteri dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas mereka. Salah satu faktornya yang pertama yaitu suhu. Bakteri memiliki suhu kisaran tertentu di mana mereka dapat tumbuh optimal. Yang pertama, mesofil, tumbuh pada suhu sedang yaitu 20-40 derajat Celcius. Cocok untuk kebanyakan bakteri yang ada di tubuh manusia. Yang kedua, termofil, tumbuh pada suhu tinggi lebih dari 45 derajat Celcius. Yang ketiga, psikoropil, tumbuh pada suhu rendah di bawah 15 derajat Celcius. Yang kedua, ada pH. Setiap bakteri memiliki rentang pH tertentu di mana mereka dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama, bakteri netral, tumbuh optimal pada pH sekitar 7. Yang kedua, bakteri asidofil, lebih suka pH rendah atau asam. Yang ketiga, bakteri alkalis, tumbuh baik pada pH tinggi atau basah. Yang ketiga, ada ketersediaan nutrisi.
Bakteri membutuhkan sumber karbon, nitrogen, fosfor, dan elemen mikro lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, kadar oksigen. Yang pertama ada aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Dan yang kedua, anaerob, bakteri yang tumbuh tanpa oksigen atau bahkan dapat terbunuh oleh adanya oksigen. Dan yang ketiga, fakultatif anaerob, atau bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen seperti Escherichia coli. Yang lima, kelembapan. Kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan bakteri karena banyak bakteri yang memerlukan air untuk proses metabolisme dan pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Bakteri sensitif terhadap perubahan tekanan osmotik. Halofil adalah bakteri yang dapat bertahan hidup dalam lingkungan dengan konsentrasi garam tinggi, sementara banyak bakteri lainnya. Contoh perkembangbiakan mikroba pada bakteri. Perkembangbiakan bakteri umumnya terjadi melalui pembelahan biner. Berikut adalah penjelasan mengenai contoh perkembangbiakan mikroba pada bakteri. 1. Pembelahan biner. Pembelahan biner adalah cara utama bakteri berkembang biak. Dalam proses ini, salah satu sel bakteri membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Proses pembelah biner terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, replikasi DNA. DNA bakteri menggandakan dirinya agar kedua sel anak dapat memperoleh salinan lengkap informasi genetik. Elongasi sel bakteri memanjang dan dinding selnya mulai berkembang untuk memisahkan kedua salinan DNA. Yang ketiga, pembelahan. Pembelahan sel berkembang untuk membagi sel menjadi dua sel yang terpisah. Yang keempat, dua sel anak. Hasil akhir dari pembelahan biner adalah dua sel anak yang identik yang dapat melanjutkan proses pembelahan mereka tersendiri. Yang kedua, fragmentasi pada beberapa bakteri. Pada beberapa bakteri seperti Actinobakteri, fragmentasi bisa terjadi di mana bagian dari sel bakteri yang lebih besar akan terpisah untuk membentuk sel anak baru. Ini biasanya terjadi pada bakteri yang membentuk struktur filamen panjang yang bisa terputus menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Sporulasi. Beberapa bakteri seperti Bacillus dan Clostridium dapat mengalami sporulasi. Ini adalah proses bakteri membentuk spora untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka, misalnya kekeringan, suhu ekstrim, atau kekurangan nutrisi. Spora ini tahan terhadap kondisi buruk dan dapat bertahan lama. Ketika kondisi kembali menguntungkan, spora dapat berkembang menjadi sel bakteri yang aktif. Keempat, konjugasi, transfer genetik horizontal. Meskipun bukan cara pembelahan biasa, konjungsi adalah proses di mana dua bakteri bertukar materi genetik. Bakteri donor mentransfer sebagian dari DNA mereka, sering berupa plasmid, ke bakteri penerima melalui pili, struktur seperti rambut tipis. Meskipun tidak langsung menghasilkan dua sel anak, identisi konjugasi memungkinkan bertukar genetik yang memungkinkan bakteri untuk memperoleh sifat baru seperti resistansi terhadap antibiotik. Perkembangan mikroba pada fungi atau jamur melibatkan beberapa tahapan penting yang berhubungan dengan pertumbuhan dan reproduksi jamur. Berikut adalah beberapa hal utama yang terjadi pada perkembangan mikroba pada fungi. 1. Germinasi spora. Jamur berkembang biak melalui spora yang dapat terbesar di lingkungan. Ketika spora jatuh pada media yang cocok, misalnya tanah atau bahan organik, mereka akan mengalami germinasi. Proses ini melibatkan pembengkakan dan pecahan dinding spora, mengarahkan pada munculnya hifa atau struktur seperti benang yang mulai tumbuh. 2. Pertumbuhan hifa adalah bagian vegetatif jamur yang tumbuh dan menyebar untuk mencari nutrisi. Hifa berkembang dari spora dan tumbuh dengan cara memanjang, membentuk jalinan yang disebut mycelium. Mycelium ini mengaborsi nutrisi dan substrat dengan tempat jamur tumbuh. Nomor 3, pembentukan fruktifikasi. Setelah mycelium
berkembang dengan cukup baik. Jamur akan mulai membentuk struktur reproduktif yang dikenal dengan fruktifikasi atau tubuh buah. Ini adalah struktur yang menghasilkan spora baru yang akan menyebarkan dan memulai siklus hidup baru jamur. 4. Reproduksi seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual pada jenis dan banyak jenis jamur spora dan terbentuk tanpa adanya pasangan seksual. Spora ini dapat berkembang sebagai individu baru yang genetik identiknya dengan induknya. Reproduksi seksual pada beberapa jenis jamur, misalnya Ascomycota dan Basidiomycota. Reproduksi seksual terjadi melalui pertemuan dua gamet atau sel reproduksi yang menghasilkan spora seksual yang baru yang mengarahkan pada variasi genetik. Nomor 5, interaksi mikroba. Jamur juga dapat berinteraksi dengan mikroorganisme lain seperti bakteri atau mikroba lainnya di lingkungan mereka. Beberapa jamur berfungsi sebagai patogen, sedangkan yang lain dapat menjadi simbiotik, membentuk hubungan mutualisme dengan tanaman atau mikroba lain. Perkembangan mikroba pada fungi sangat beragam, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan tempat mereka tumbuh. Sebagai mikroorganisme, jamur memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Metode untuk mempelajari perkembangan mikroba pada fungi atau jamur melibatkan berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan, identifikasi, dan interaksi mikroba pada jamur. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain: 1. Kultur dan isolasi. Metode isolasi hifa dan spora menggunakan media kultur tertentu untuk menumbuhkan jamur dari sampel lingkungan seperti tanah, tanaman, atau bahan organik. Teknik ini memungkinkan isolasi spesies jamur tertentu untuk pengamatan lebih lanjut. Kultur di media padat. Kultur di media padat menggunakan agar saborout atau agar malt ekstrak untuk menumbuhkan jamur dan mengisolasi hifa atau spora yang dihasilkan oleh jamur. Kultur cair atau submerged kultur, di mana jamur tumbuh dalam media cair untuk mempelajari pertumbuhan hifa dan kondisi yang lebih homogen. 2. Mikroskopi. Mikroskopi cahaya digunakan untuk memantau pertumbuhan hifa, bentuk spora, dan struktur tubuh buah jamur. Teknik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi jamur berdasarkan mikrofologi. Mikroskopi elektron dapat digunakan untuk melihat struktur yang lebih halus seperti dinding sel jamur, perbedaan antara jenis hifa, serta berbagai tahap perkembangan spora atau gamet pada jamur. Mikroskop fluoresensi. Metode ini menggunakan warna fluoresen untuk menandai bagian tertentu dari jamur, seperti dinding sel atau bagian dalam hifa untuk analisis lebih mendalam. 3. Penentuan aktivitas enzimatik. Mengukur aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur, seperti labilase, selulase, atau amilase yang berkaitan dengan proses dekomposisi atau metabolisme jamur. 4. Penentuan reproduksi jamur. Pengamatan menggunakan spora. 4. Pembentukan reproduksi jamur. Pengamatan pembentukan spora menggunakan teknik kultur untuk memantau pembentukan spora aseksual atau seksual oleh jamur, serta memeriksa siklus hidup mereka. Aseksual mengamati interaksi antara hifa dari dua individu jamur untuk menginduksi reproduksi seksual, misalnya pada jamur Ascomycota dan Basidiomycota, dan memantau perkembangan spora. 5. Metode molekuler. PCR. PCR, polymerase chain reaction digunakan untuk mengidentifikasi spesies jamur secara genetik. Dengan mengidentifikasi fragmen DNA spesifik dari jamur, PCR dapat membantu dalam identifikasi spesies yang sulit dibedakan secara morfologi. Sequencing DNA menggunakan teknik sequencing untuk memperoleh urutan genetik yang lebih lengkap dari spesies jamur tertentu. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang filogeni dan variasi genetik jamur. Metode RT-PCR dan qPCR digunakan untuk mengukur
ekskresi gen tertentu pada jamur selama pertumbuhan atau stres lingkungan. Perkembangan mikroba pada fungi atau jamur umumnya melibatkan beberapa tahap, mulai dari perkembangbiakan hingga pembentukan struktur yang lebih kompleks. Berikut tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama yaitu spora. Fungi berkembang biak melalui spora yang dapat berbentuk baik secara seksual maupun aseksual. Spora ini merupakan bentuk tubuh yang tidak aktif dan dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pada tahap ini, spora menyebar dan berkembang biak ke tempat yang baru. Yang kedua yaitu germinasi. Setelah spora jatuh pada substrat yang sesuai, ia akan menggerminasikan, yaitu tumbuh dan mulai membentuk hifa. Hifa adalah struktur mirip benang yang tumbuh dan berkembang pada substrat untuk mencari sumber makanan. Yang ketiga, pembentukan hifa. Hifa tumbuh dan berkembang menjadi sistem jaringan yang lebih kompleks, yang dikenal dengan nama miselium. Miselium ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari substrat. Pada tahap ini, fungi mulai berkembang lebih lanjut dengan memperluas jaringannya. Yang keempat yaitu pembentukan struktur reproduksi. Pada fase ini, beberapa jenis fungi membentuk struktur reproduksi seperti sporangium atau ascus, atau pada fungi Ascomyzota. Untuk menghasilkan spora secara seksual atau aseksual, struktur ini bertugas untuk menghasilkan spora yang akan diproduksi dalam jumlah besar. Yang kelima, pematangan spora dan penyebaran. Setelah spora terbentuk, mereka akan matang dan siap untuk disebarkan ke lingkungan baru. Spora dapat tersebar melalui angin, air, atau dengan bantuan hewan. Ketika spora menemukan tempat yang sesuai, mereka akan menggerminasikan lagi dan siklus kehidupan fungi dimulai lagi. Dan yang terakhir yaitu dekompisi, atau jika pada fungi saprotropik. Banyak fungi yang berperan sebagai dekomposer, mengurai bahan organik mati untuk memperoleh nutrisi. Dalam proses ini, fungi berperan penting dalam siklus karbon dan ekosistem dengan mengubah bahan organik menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh organisme lain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan mikroba pada fungi jamur, antara lain yang pertama, kelembapan. Fungi membutuhkan kelembapan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Kelembapan yang rendah dapat menghambat germinasi spora dan pertumbuhan hifa. Sedangkan kelembapan yang tinggi dapat mendukung pembentukan dan penyebaran spora. Oleh karena itu, lingkungan dengan kelembapan tinggi cenderung lebih mendukung pertumbuhan fungi. Yang kedua, suhu. Suhu juga merupakan faktor penting dalam perkembangan fungi. Setiap spesies fungi memiliki kisaran suhu optimal untuk pertumbuhannya. Fungi umumnya tumbuh baik pada suhu antara 20 Celcius hingga 30 Celcius. Meskipun ada beberapa jenis fungi yang dapat tumbuh pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yang ketiga, ketersediaan nutrisi. Fungi membutuhkan sumber nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, yang biasanya diperoleh dari bahan organik. Nutrisi yang kurang dapat menghambat perkembangan fungi, sementara substrat yang kaya akan nutrisi akan mendukung pertumbuhan dan pembentukan miselnya yang lebih baik. 4. pH lingkungan. Fungi umumnya tumbuh baik pada pH yang sedikit asam, pH 5-6. Meskipun ada beberapa 5-6. pH lingkungan. Fungi umumnya tumbuh baik pada pH yang sedikit asam, pH 5-6. Meskipun ada beberapa jenis fungi yang dapat tumbuh pada pH lebih tinggi atau lebih rendah. pH lingkungan yang tidak sesuai dapat menghambat perkembangan fungi. Yang kelima, terakhir, cahaya. Sebagian besar fungi tumbuh baik dalam kondisi gelap ataupun sedikit cahaya, meskipun beberapa fungi, terutama yang membentuk struktur reproduksi seperti sporangium, dapat dipengaruhi oleh cahaya dalam proses pembentukan spora atau pertumbuhannya. Namun, umumnya mereka lebih menyukai kondisi gelap. Berikut adalah beberapa contoh fungi yang terpengaruh oleh faktor-faktor yang telah disebutkan. 1. Kelembapan. Jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Jamur ini sering ditemukan pada roti yang lembab. Kelembapan yang tinggi mendukung germinasi spora dan pertumbuhan hifa, sehingga jamur ini tumbuh dengan baik pada roti yang terpapar kelembapan tinggi. 2. Suhu. Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Ragi ini digunakan dalam pembuatan roti dan
fermentasi alkohol, suhu optimal bagi pertumbuhan adalah sekitar 30 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius yang mendukung proses fermentasi yang efektif. Yang kedua, Aspergillus flavus. Fungi ini berkembang dengan baik pada suhu tinggi dan dapat tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius menyebabkan kerusakan pada biji-bijian yang disimpan di tempat yang panas. 3. Ketersediaan nutrisi atau Penicillium sargenum. Fungsi ini tumbuh pada substrat kaya nutrisi seperti bahan organik yang membusuk. Penicillium ini terkenal karena kemampuannya menghasilkan antibiotik penisilin. Aspergillus niger. Fungsi ini tumbuh dengan baik pada bahan organik yang kaya gula dan pati. Sering ditemukan pada buah atau sayuran yang sudah membusuk. 4. pH lingkungan. Fusarium spp. Beberapa spesies Fusarium yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman yang lebih suka tumbuh pada kondisi pH sedikit asam, biasanya antara 5 hingga 6. Lentinula endodes atau sintek. Jamur sintek tumbuh baik pada pH sedikit asam hingga netral, umumnya pada substrat kayu atau serbuk gergaji. 5. Cahaya. Phyllobush fungi memiliki kemampuan untuk mengarahkan spora mereka menuju cahaya yang membantu penyebaran spora. Walaupun fungi ini membutuhkan cahaya untuk memposisikan spora, mereka tetap dapat tumbuh di tempat yang relatif gelap. Mushroom Agaricus bisporus. Agaricus bisporus jenis jamur yang bisa dimakan, lebih baik tumbuh dalam kondisi gelap dan sedikit cahaya, yang mendukung perkembangan tubuh buah jamur yang bisa dikonsumsi. 6. Ketersediaan oksigen. Aspergillus niger. Fungi ini memerlukan oksigen untuk tumbuh dan berkembang. Jika tumbuh dalam lingkungan dengan oksigen terbatas, pertumbuhannya akan terhambat. Candida albicans. Fungi ini adalah organisme opportunistik yang dapat berkembang dan kondisi anaerobik tanpa oksigen di dalam tubuh manusia seperti pada infeksi jamur. Sekian dari video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.